Oke, di video ini kan judulnya gue tulis Bitcoin sebagai solusi. Lalu problemnya apa? Problem yang kita lihat di kehidupan sekarang adalah manusia itu menggunakan labor ya. Kerja keras kita, keringat kita untuk mendapatkan uang. Contohnya seperti dokter. Dia akan melakukan yang namanya proof of work kan. Ya, seperti di Bitcoin ya. Dokter itu melakukan proof of work. Yaitu dia bekerja, dia operasi untuk mendapatkan uang. Tapi ini sebenarnya problem yang gue baru lihat ketika terakhir gue masuk ke rumah sakit. Yaitu dokter gue sendiri karena dia tahu. Gue ditanya, bro Tim, investasi sekarang bagusnya apa? Kalau mungkin kalian orang biasa, kalian akan mikir wajar gitu dia nanya gitu. Oke, dia mau gandain duitnya. Tapi gue lihat pertanyaan itu sebagai hal yang gak wajar. Kenapa? Kenapa dokter harus belajar investasi? Kenapa dokter harus 60% waktunya itu operasi, 40% waktunya itu ngikutin market dan jadi hedge fund manager? Gak make sense menurut gue. Mungkin kalian ada yang paham bahwa orang tua kita zaman dulu tuh nabungnya deposito, ya kan? Bisa nabung deposito atau ujung-ujungnya beli rumah. Karena bisa. Pada zamannya mereka deposito itu bisa 5-7% gitu. Sekarang deposito berapa? Ya 3,5% kali syukur-syukur ya dapat bersih setelah dipotong pajak. Kondisi dunianya berbeda. Zaman dulu dokter itu bisa fokus bekerja, dia nabung deposito, uangnya bisa stabil. Karena inflasi itu rendah. Nah ini yang gue pahami. Gue selalu ngomong kan, kenapa sekolah itu, gue gak setuju dengan kebanyakan besar yang diajarkan sekolah. Karena sekolah itu cuma ngajarin satu school of thoughts, ya, yaitu Keynesian Economics. Selalu diajarkan bahwa pemerintah itu punya pemeranan sentral di dalam ekonomi kita ya. Pemerintah itu center dari semuanya, penting. Inflasi itu adalah hal yang baik. Nah, inflasi hal yang baik ini didoktrin oleh siapa? Ya, gue bukan bilang bahwa Keynesian itu salah semua, tapi lebih baik kita ambil dua sudut pandang yang berbeda. Kita belajar dari school of thought yang lain, yaitu Austrian Economic, di mana di situ kita bisa lihat bahwa inflasi itu nggak sepenuhnya bagus. Contohnya ya, di Brazil tuh pernah ada kejadian di mana suatu ketika uang itu kan kalau kita tabung di bank ada checking account dan savings account. Uang yang ada di savings account semalam di berita di announce bahwa dihilangin semua. Jadi kalau kalian ngomong ke orang Brazil atau orang Argentina bahwa inflasi adalah hal yang bagus, kalian di jalan ditonjokin nanti. Jadi itu bukan fakta yang terjadi di dunia kita sekarang ya. Inflasi itu unik. Kalau dia kan sebagai pencuri di malam hari, gue bilangnya. Kalau dia dalam jumlah yang kecil, kalian gak akan sadar. Misal lu punya celengannya, isinya banyak, cashnya tumpuk gitu kan. Adek lu nih bocil ngambilin 2.000 keluar, lu gak bakal sadar. Tapi kalau diambil 50.000, lu mulai sadar kan celengan lu kurang. Itu sama dengan inflasi. Ketika 2%, makanya orang bilang angkanya selalu 2%. The magic number Keynesian economy itu adalah 2% ya. Di sekolah diajarin inflasi yang baik adalah 2% baik gitu. Uang lu dicolong 2% setiap tahun tuh baik. Itu yang diajarin. Tapi memang betul, kalau 2% kalian nggak sadar, karena itu dicolong kayak cuma 2.000. Tapi ini bisa jadi berbeda cerita ketika beras itu naiknya 10%, 15%. Ya, lu mau bayar anak lu sekolah, tiba-tiba naiknya 10% per tahun. Tiba-tiba lu mau bayar makanan, kok semuanya jadi mahal. Mau beli makanan ini kenapa jadi mahal semuanya? Di mall kenapa semua harga barang jadi naik? Itu mulai sadar kalian ya. Jadi dokter ini atau misalnya kalian teman-teman semua mulai sadar, oke, kenapa ya gue UMR segini, gaji gue nggak naik, tapi semua barang di sekitar gue itu naik. Nah ini jadi problem. Karena menurut gue kalau emang monetary value-nya baik dari uang yang kita punya atas hasil kerja keras kita, kenapa kita harus jadi hedge fund manager? Kenapa kita harus jadi investasi itu second job kita? Ya bahkan mungkin karyawan-karyawan gue di sini sadar juga gitu. Kerja nih, tapi kenapa gue harus malah mikirin tentang investasi? Karena daya beli gue turun. Berarti sistem keuangan yang gue punya sekarang nggak baik dong. Ini adalah problem besar menurut gue di masyarakat. Contoh ya, tapi mereka itu yang di atas akan bohongin kita dengan segala macam alasan yang lain. Contohnya beras naik ya. Gue ada track beras bakal naik. Lalu dibilang apa? El Nino. El Nino itu kuartal berapa bos? Tahun berapa? 2023 kuartal 1 kan. India nggak halt impornya, itu kuartal 1. Lah kalau dampaknya sampai sekarang naikin tinggi-tingginya beras, itu El Nino atau kalian yang cetak uang di sana di belakang. Untuk bisa pahami seperti ini ya, gue juga tenang, gue paham banget ya. Gue juga dulu seperti kalian ya, fiat bros sih gue bilangnya. Gue fiat bros. Dulu pertama kali gue denger Bitcoin, yang gue denger apa? Ini shady as fuck. Ini scammy coin dari mana ini? Ini koin orang tolol yang beli. Gue mikir begitu, sama seperti kalian. Lalu gue mulai mikir, oh gue bisa ambil keuntungan dari sini. Mulai ya, gue dapat keuntungan. Jadi itu gue pelajarin lagi, gue mulai tanyain pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue pertanyaan mendasar yang orang biasa nggak mau tanyain lagi. Contohnya pertanyaan mendasar. Kalau memang kita kerja keras untuk uang, ya kan? Kita semua ini kerja keras untuk uang, susah banget cari uang. Kok bisa-bisanya ada orang yang cetak uang di sana? Itu lu pernah pikir nggak seperti itu? Uang itu sangat dari kecil kita diajar uang terus dipegang, tapi ada yang cetak di sana. Basisnya apa dia bisa cetak uang? Gue harus kerja keras untuk uang. Itu kalian pernah tanyain nggak ke diri kalian sendiri? Nah itu kalian tanyain seperti itu. Ini pertanyaan yang kalian harus tanya lagi. Kalau misalnya UMR gue nggak naik, kenapa semua harga naik? Ya, bahkan satu nih, ini problem di masyarakat kita. Ada yang gue bilang tadi, Bitcoin adalah solusi, ya kan? Statementnya, klaimnya bold nih, berani nih statement. Tapi gue akan jelasin problem-problemnya. Satu, rumah kalian nggak bisa beli lagi. Dulu kalau kalian bayangin, oh rumah yang di sinetron yang kalian lihat itu 1 miliar itu kan. 1 miliar lu dapat rumah di pinggiran got sekarang di Jakarta. Ya 1 miliar. Itu rumah di pinggiran got. Kenapa bisa seperti itu? Apakah itu cuma karena pure karena inflasi? Bukan jawabannya. Jawabannya adalah karena generasi boomer orang tua kita. Orang tua kita tadinya kerja kayak dokter tadi, taruh di deposito. Makanya semua yang mereka tahu itu deposito. Bukan salah mereka. Karena memang zamannya berbeda. Suku bunganya berbeda, inflasinya juga berbeda. Ya.
Di Amerika sempat interest rate 0. Ini bukan timeline berbeda. Jadi kalau mereka masih punya mindset bahwa deposito hal yang benar, kita nggak bisa salahin mereka sepenuhnya. Karena memang di zaman mereka, itu strategi paling efektifnya. Itu cari duit sebanyak-banyaknya jadi dokter, tabung di deposito. Nah tapi seiring dia transisi nih ke era kita sekarang, di tengah-tengah itu ya, mereka kepikiran gimana cara gue simpan uangnya. Nah muncullah investasi yang namanya properti di sana. Jadi setelah mereka punya properti untuk ditinggalkan, residential udah lunas, uang mereka nih mereka punya excess cash liquidity. Uangnya kemana? Ditaruhlah sama mereka, uangnya itu ke properti. Mulai disewa-sewain sama mereka. Ketika satu orang itu belinya 4 properti, satu ditinggalin tinggal untuk disewa, apa yang terjadi sama harga properti ini? Kena corner harganya. Harganya naik melonjak, anak-anaknya sekarang nggak bisa beli rumah. Kenapa? Apakah harga properti seharusnya segitu? Contoh di Cina, bubble kan, pecah akhirnya. Karena harga properti seharusnya nggak segitu. Nah selisih antara harga yang seharusnya segitu, fair value-nya dari properti dengan harga yang sekarang, yang gap-nya jauh, itu namanya monetary premium. Nah di semua aset ini terjadi. Tapi kalau kalian perhatiin sekalian, di IHSG, orang yang jadi bandar-bandar saham zaman dulu sekarang udah jadi kripto semua. Kenapa? Karena sepi ladangnya. Sama seperti di Jepang, di Korea juga sama. 60% di Korea udah ke kripto, nggak ada yang pegang saham lagi. Sahamnya sepi di sana. Ketika kalian punya fiat yang menurun, ya mata uang yang menurun, kalian nggak bisa taruh di tempat-tempat lain. Anak sekarang udah nggak bisa beli properti, nggak mungkin beli properti, walaupun naik terus ya properti. Tapi nggak bisa dibeli, karena yang beli perusahaan-perusahaan dan orang-orang tua yang kaya. Kemana uang larinya? Nah ini maksud gue kenapa gue bilang Bitcoin itu nggak, it doesn't matter harganya sekarang 65.000. Video ini gue bilang 60.000, 65.000. Orang bilang semua udah mahal. Gue bilang itu masih murah. Kenapa? Karena Bitcoin itu ya bahkan belum 5 triliun dolar cara value-nya, market cap-nya. Nah kita harus lihat ini secara holistik di global ya. Satu, properti. Properti itu 300 triliun dolar market. Apakah semua fair value properti 300 triliun dolar? Tidak. Mungkin asetnya 150 lagi monetary premium. Ketika premiumnya pindah ini cari aset lain, ya di saham Jepang, di saham Korea, saham Indonesia, orang mulai sadar, oh ada store of value lain yaitu Bitcoin. Menurut kalian harga Bitcoin akan berapa? Apakah market cap akan seperti sekarang? Tidak. Ini 50 triliun aset kelas bos. Jadi lu bisa lihat di sana. Ketika nanti properti monetary premiumnya pindah, apa yang bikin sebuah aset itu ada monetary premium edukasinya? Gak banyak yang paham ya apa yang kita omongin di sini. Mungkin banyak yang nggak terima juga ngomongin, kan mereka nggak ngerti, nggak sampai di otaknya mereka. Cuman ini yang gue coba untuk edukasin ke kalian, ya. Gapnya antara monetary premium tadi, properti, saham, dan lain-lain dengan Bitcoin adalah edukasinya. Ketika edukasi sudah sampai, institusi sudah masuk, retail kita, orang tua kita udah masuk, itu udah beda cerita harganya. Lu cuma akan bisa mimpi beli 65.000 seperti sekarang. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia ya. Informasi itu bisa menjadikan uang. Maksudnya apa? Uang kita bisa disimpan ya dalam enkripsi yang bernama informasi. Pertama kali dalam sejarah manusia, kalian bisa dengan menghafal di otak dan hati kalian 12 kata, kalian bisa hilang ke negara lain dengan semua harta kalian. Hebat gak itu? Dengan informasi. Dan Bitcoin itu sistemnya rigid ya, dia dikunci oleh dimensi waktu juga di sana. Itulah kenapa menurut gua semua konsep yang lain itu ujung-ujungnya pasti akan gagal suatu saat nanti. Karena Satoshi ini jelas-jelas di white paper tulis, ini ada dimensi waktu di sini. Yaitu proof of work tadi, bukti energi di dunia fisik dibawa ke dunia digital. Inilah emas versi digital. Ketika energi dari fisik yang ini dibawa ke digital, dikunci dengan waktu, setiap 10 menit itu selalu ada blok baru. Tiap blok baru bilang adalah kamu nggak bisa mencuri dari network saya. Ini akan seperti matahari terbit gitu loh. Seperti ombak ada di laut. Lu boleh punya opini terhadap ombak ya. Lu bisa bilang ombak tuh A, B, C. Lu bisa bilang matahari itu ABC. Tapi matahari akan terus terbit sama Bitcoin itu 10 menit ada blok baru. Lu bisa punya opini tentang Bitcoin, tapi itu nggak akan pernah kemana-mana, nggak akan mati, nggak akan hilang. Ini udah kayak living organism, nggak bisa dibunuh. Negara manapun nggak ada yang bisa kontrol. Ini pertama kali, ini jangan dibandingin seperti Apple. Ada yang bilang gini, kok Bitcoin market cap-nya bisa nomor 8 di dunia ya? Bisa udah mau balap perusahaan A, B, C. Lu nggak bisa bandingin antara perusahaan dengan Bitcoin, ini dua hal berbeda. Lu kalau mau bandingin Bitcoin, bandingin sama internet. Apple dibuat di atas internet. Jadi jangan tanya apakah Bitcoin akan lebih dari Apple. Sudah pasti bos. Karena ini base layer-nya ya. Kalau ini internet, ini Apple, ini Bitcoin nih. Atasnya gue nggak tahu apa nanti. Bitcoin tuh kayak sama penemuan angka ya. Penemuan angka, penemuan api, penemuan roda ya. Itu level inventionnya sama. Lu nggak bisa bandingin dengan yang lain. Jadi kalau kalian mau punya opini ini scam, ini Ponzi yang terus itu silahkan. Ya, kalian bisa punya opini itu terus. Bahkan El Salvador udah bikin dia punya private vault-nya sendiri untuk storing cold wallet-nya. Lu bisa punya opini apapun tentang Bitcoin, tapi itu nggak akan merubah Bitcoin. Ombak akan terus ada. Ya ada angin, ada ombak gitu. Itu udah kayak alam. Ya itu fisika dan matematika, nggak bisa kalian tantang. Pertama kali itu orang pasti jadi skeptis kayak gue, bilang ini coin scam. Lalu mereka mulai belajar untuk trading gitu kan. Ya udahlah, gue coba cari cuan dari sini. Jadi dari skeptis, nggak percaya, bilang scam, pelajari sedikit, oke lah, coba cari cuan lah. Tapi sedikit aja, hilang-hilang, untung-untung. Akhirnya dari skeptis ini, oh beneran ya, teknologi real nih. Pelajari dari investor. Dari investor, akhirnya kalian pikir, oke ini bisa jadi aset untuk storing value gue. Untuk longer term.
Baru terakhir kalian akan jadi edukator. Kalian sharing ke teman-teman kalian apa yang kalian pelajarin di sini. Karena Bitcoin tuh jangan kalian musuhin orang yang nggak suka dengan Bitcoin atau yang bilang scam. Justru kita rangkul karena ada satu orang baru yang mengedukasi tentang Bitcoin, ada satu orang baru ya yang masuk join ke network ya. Ada satu orang baru yang bikin private key-nya. Itu akan membuat networknya jadi kuat. Itu yang namanya network effect. Nah ini nggak bisa dicontek sama semua project lain di dunia ini. Kan ini bukan project, ini nggak ada orangnya, nggak ada perusahaan, nggak ada yang running. Ini kayak living cell, ini organisme. Ini sel yang hidup. Jadi ketika kalian udah bisa lihat ini semua, ya nanti kalian di film The Matrix itu, akhirnya lu bisa lihat ini angka-angkanya gitu, kebohongan-kebohongan yang ada di dunia ini. Dunia lo akan jadi lebih clear gitu. Lu bisa lihat nanti angkanya. Dunianya akan menjadi real, ya. Akan ada momennya lu klik ya. Semua teman-teman gue yang pegang Bitcoin itu besar ratusan sampai ribuan yang gue kenal pribadi. Itu nggak langsung lompat jadi ngerti Bitcoin, enggak. Mereka juga bilang scam dulu, belajar trading dulu, akhirnya jadi long term investor. Semua step-step sama, itu nggak bisa di skip itu. Lu akan bantah dulu, jadi skeptis dengan semua pikirannya kalau akan nol gimana, lu pelajarin semuanya. Karena seperti ini ya, kalau kalian ngerti cara hitungnya Schrodinger's model namanya. Gua tahu banyak kalian kan nggak belajar matematika. Cuman intinya gini, Bitcoin tuh either ke nol hancur sekalian atau jadi sangat besar. Ini nggak akan ada di tengah. Gak akan ada titik tengahnya antara 0 atau sangat besar. Ini binary 0 atau 1. Dan sekarang udah kelihatan arahnya kemana. Jadi silahkan. Gue juga dulu kira telat kok beli Bitcoin di 100 juta, gue kira telat. Sekarang 1,5 miliar lebih. Apa kata enggak, ini akan sampai 10 miliar. Gue gak mau sih Bitcoin akan 10 miliar per koin. Mungkin bukan di siklusnya ini, tapi lo kalau tarik 4 tahun setiap siklusnya selalu sama hasilnya. Jadi buat kalian yang masih awam di Bitcoin, kalian mulai ikutin aja channel gue akan sharing. Gue akan edukasi kalian secara gratis di sini tentang Bitcoin. Mungkin ke depan kita bahas lebih teknis, ya UTXO management, gimana cara kita manage wallet kita segala macam. Gue akan kasih kalian detail ya. Bahkan kalian nggak tahu kan, kalian bisa tarik ya Bitcoinnya ke paper wallet, kalian bisa kasih ke teman kalian, itu Bitcoinnya pindah ke situ, kertas, kalian print. Banyak yang kalian belum tahu ya, gimana caranya kalian bisa manage UTXO kalian, itu bakal gue jelasin, tenang aja. Mungkin ini belibet dan complicated, tapi kita belajar bareng-bareng dan gue akan pandu kalian every step of the way. Jadi kita akan belajar Bitcoin di channel gue sini.